Baik, saya mulai ya. Oke. Kita lanjut materi berikutnya masih di pembahasan bab 3 ya, yaitu teknik pengambilan sampel atau kita sebut dengan sampling. Di minggu atau di hari lalu hari Senin ya, kita sudah sampai ke sub teknik pengumpulan data. Oke, ada 4 teknik yang bisa kita gunakan atau kita pilih. Yang pertama adalah wawancara, kemudian kuesioner, kemudian observasi, dan terakhir dokumentasi. Oke. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini kita boleh menggunakan keempat-empatnya ya, tapi juga kita boleh memilih di antara 4 tersebut. Misalnya kita hanya menggunakan 2 atau menggunakan satu. Pertimbangannya disesuaikan dengan kecukupan data yang kita perlukan. Kemudian juga ketepatan dari data dan jenis data yang ingin kita kumpulkan. Jadi kalau kita jenis datanya adalah data subjek dengan sumber data primer, ya teknik pengumpulan data yang terbaik dan paling tepat adalah dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Kemudian kalau misalnya jenis datanya adalah dokumentasi, kemudian sumber datanya bukan dari subjek langsung, tapi sumber datanya adalah sekunder, berarti teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Oke. Kemudian kalau misalnya jenis datanya adalah data fisik, berarti yang paling tepat adalah menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Oke. Nah, jika si peneliti merasa bahwa salah satu teknik pengumpulan data yang dia gunakan tidak mampu memenuhi kebutuhan data yang seharusnya dikumpulkan untuk memperkuat hipotesis atau memperkuat simpulan dari makna penelitiannya, berarti peneliti boleh menggabungkan atau menggunakan beberapa cara teknik pengumpulan data dalam satu penelitian. Oke, artinya si teknik pengumpulan data ini tidak ada aturan bakunya ya, berapa harus kita gunakan, tapi ya minimal pasti ada salah satu cara atau salah satu teknik yang kita gunakan. Karena nggak mungkin kita tidak menggunakan teknik pengumpulan data ya, sementara di dalam penelitian itu baik data kualitatif maupun data kuantitatif itu menjadi hal yang mutlak sebagai dasar kita menyimpulkan dari hasil penelitian kita. Oke, nah sebab berikutnya di dalam bab 3 adalah pertanyaan berikut yang harus kita jawab adalah kalau kita sudah tahu dari mana sumber data kita, kemudian kita juga sudah paham jenis data yang akan kita ambil, kemudian kita juga sudah bisa memilih teknik pengumpulan data mana yang paling tepat. Kayak langkah berikutnya yang harus dirancang dan diputuskan oleh peneliti adalah berapa jumlah data, berapa banyaknya data yang harus diambil atau yang harus digunakan oleh peneliti untuk memperkuat apa namanya jawaban atas hipotesis yang diajukan, untuk memperkuat pembahasan dan memperoleh makna atas permasalahan yang diajukan di dalam penelitiannya. Oke, nah pertanyaan berapa jumlah data yang perlu kita ambil, eh, jawabannya sangat tergantung dari seberapa banyak atau seberapa luas, kemudian berapa jangkauannya data kita yang tersedia. Oke. Nah, pertanyaan kita tadi atau alasan seberapa banyak data yang tersedia, berarti itu berkaitan dengan seluruh data yang ada di dalam satu lingkup penelitian yang dibatasi oleh tempat. Ya, jadi kalau kita bicara tentang berapa banyak data, ya jawaban yang pertama adalah seluruh data dulu gitu ya. Jadi berapa banyak data yang kita butuhkan, jawabannya adalah seluruh data yang ada di dalam skup atau jangkauan penelitian kita. Nah, seluruh data inilah yang kita kenal dengan istilah lain yaitu populasi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya skup penelitian kita atau jangkauan penelitian kita dibatasi oleh ruang tertentu atau dibatasi oleh area tertentu.
Nah, seluruh populasi kita adalah seluruh data di ruang atau di area tersebut. Jadi kalau kita sedang melakukan penelitian dengan judul misalnya pengaruh PAD gitu ya terhadap kinerja keuangan daerah, kemudian Anda di situ membatasi bahwa daerah-daerah yang kita amati adalah seluruh Jawa Barat, kayak pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat, berarti populasi kita adalah seluruh pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, itu adalah populasi. Oke. Nah, apakah seluruh data yang tersedia di dalam lingkup atau area penelitian kita ini harus kita ambil dan harus kita gunakan sebagai data kita? Jawabannya dua. Yang pertama boleh gitu ya. Dan yang kedua mungkin kita akan menggunakan sebagiannya. Nah, yang sebagiannya inilah yang kita sebut dengan sampel. Ya, sehingga sejarahnya berarti tidak mungkin kita bisa menentukan berapa data yang akan kita gunakan kalau kita tidak paham atau tidak tahu terlebih dahulu tentang populasi kita. Hidayat tuh saya belum baca ya, lupa ya. Nanti WA saya ya. WA saya lupa. Iya, Ibu, siap. Mm-mm. Oke, udah berapa kali sih bimbingan sama Pak Usman ya? Kebetulan saya belum pernah bimbingan, Bu. Cuma kemarin kan saya chat ya 3 kali, cuma nggak dibales. Oke. Berarti belum pernah sama sekali ya bimbingannya ya? Belum, belum, Oke. Berarti nggak ada respon sama sekali ya? belum, iya. Berarti kalau saya misalnya saya mulai dari awal, berarti saya memang betul-betul dari awal ya. Jadi bukan meneruskan yang bimbingannya dengan pembimbing sebelumnya ya? Iya, Ibu. Oke. Kamu sekarang berarti semester ini kontrak UPTA atau UP aja? Kenapa, Bu? Sekarang semester ini mengontrak seminar proposal atau Ya. mengontrak seminar proposal dan tugas akhirnya? Sama tugas akhirnya, Bu. Oh, sama tugas akhirnya. Ya. Berarti harus selesai seminar proposal di bulan-bulan ini dong ya? Kalau di jadwal di bulan Juli tanggal 9, Bu. Oh, oke oke. Tanggal 9 bulan Juli. Oke, bisa Iya. lah. Asal dikebut aja. Nanti ingatnya saya malam ini sesudah ini saya baca ya. Biar saya Iya, nanti Ibu. kasih rekomendasinya ya. Oke, kamu Iya. dinas di mana? Di Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Oke. Berarti itu sementara kita bimbingannya via WA, online dan sebagainya gitu dulu aja ya. Iya, siap, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, balik lagi tadi, seberapa banyak data yang akan kita ambil? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu berapa jumlah data yang seluruhnya tersedia di area atau lingkup penelitian kita. Baru pertanyaan berikutnya akan kita jawab, oke, berapa yang akan kita ambil? Pertanyaannya adalah bisa seluruhnya atau sebagiannya. Nah, yang sebagiannya inilah yang kita sebut dengan sampling atau sampel. Sehingga di bab 3, ya kita harus menyiapkan satu sub khusus berkaitan dengan populasi dan teknik sampling. Nah, di pedoman penulisan kita ini masuk ke dalam sub 3.3 ya, yaitu teknik populasi dan teknik sampling. Oke. Oke, selalu saya ingatkan bahwa tahapan di dalam penelitian kita, kita sudah sampai dengan tahap kelima. Jadi sampai dengan hari ini Anda sudah menyelesaikan pekerjaan tugas terstruktur kita, yaitu sampai tahap kelima, yaitu membangun hipotesis. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita merancang penelitian yang diawali dengan bagaimana kita merancang metode yang akan kita pakai, kemudian juga kita harus memikirkan bagaimana kita menentukan ukuran atau indikator dari variabel kita yang kita sebut dengan operasionalisasi variabel. Kemudian di situ juga kita akan merancang dan memikirkan teknik pengumpulan data apa yang akan kita gunakan. Kemudian juga di tahapan scientific research ini juga kita eh, harus memikirkan berapa populasi yang tersedia dan berapa sampel yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah kalau data itu sudah ada, kemudian berapa banyaknya data sudah bisa kita peroleh,
langkah berikutnya adalah bagaimana kita nanti akan melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, tahap ketujuh ini adalah tahap di mana pekerjaan kalian itu sudah mulai masuk ke bab 4 dan bab 5. Jadi tugas metodologi penelitian itu hanya sampai dengan tahap keenam, yaitu bagaimana kita merancang desain riset kita yang diwakili di dalam bab ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, sedangkan untuk collection datanya, analisis datanya, dan interpretasinya itu merupakan tahap berikutnya yang akan Anda susun di bab 4 dan bab 5. Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau kita sudah punya sumber datanya, kemudian kita sudah tahu tekniknya seperti apa, kayak pertanyaan yang harus kita jawab adalah ada berapa data di dalam sumber data kita. Oke, sumber data kita sekali lagi dibatasi oleh ruang lingkup, ya, dibatasi oleh area dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara tentang berapa jumlah data di dalam area kita, itulah populasi. Nah, kalau kita melihat pada definisi secara harfiah apa yang dimaksud populasi, Anda bisa melihat slide yang saya tampilkan bahwa populasi itu pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh. Nah, sebetulnya ada satu kata menurut saya yang krusial yang nggak boleh dilupakan oleh kita saat kita melakukan riset terkait dengan populasi, yaitu kata seluruh, gitu ya. Jadi kalau saya selalu apa namanya selalu mengingatkan mahasiswa saya kalau kita bicara populasi ya harusnya ada kata seluruhnya ya. Kumpulan dari seluruh individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Itu adalah populasi. Oke ya. Nah, populasi ini sekali lagi dibatasi oleh wilayah tertentu, oleh skup tertentu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang tadi ya PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berarti populasinya adalah seluruh, bukan individu dalam hal ini, adalah seluruh kumpulan dari organisasi yang memiliki ciri-ciri yang sama yang telah ditetapkan. Oke, nah berarti seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat adalah ciri-ciri dari kumpulan atau kumpulan dari seluruh organisasi yang akan kita amati tadi. Oke, nah populasi itu dibagi dua. Ada populasi yang terhingga dan juga ada populasi yang tak terhingga. Nah, untuk penelitian-penelitian sosial, khususnya penelitian-penelitian di bidang akuntansi, pada umumnya populasi itu terhingga. Artinya populasinya itu terukur, populasinya itu dapat ditentukan. Oke, misalnya kita sedang tadi ya meneliti tentang PAD terhadap penerimaan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Nah, berarti kan populasinya terukur sekali. Ada berapa kota dan kabupaten di Jawa Barat itu sudah ada apa untuk periode tertentu itu sudah ada ketentuannya, sudah ada angka yang pasti, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita meneliti misalnya tentang kinerja keuangan di perusahaan subsektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek, itu juga adalah populasi yang terhingga karena sudah dapat diketahui berapa jumlah populasinya. Kemudian kita meneliti tentang wajib pajak. Nah, itu juga mungkin merupakan bagian dari populasi yang terhingga. Karena kan data wajib pajak itu untuk periode tertentu bisa diketahui. Tapi populasi yang tak terhingga, infinite population. Oke, seperti apa? Nah, untuk kajian-kajian tertentu, sulit mungkin untuk peneliti untuk menentukan dengan tepat angka yang pasti dari seluruh populasi yang akan diamati. Contohnya misalnya kalau ilmu marketing gitu ya. Nah, mereka misalnya ingin meneliti tentang kepuasan apa namanya pengunjung ya, kepuasan pengunjung di suatu mall. Nah, kita kan nggak tahu pasti ya, berapa orang sih gitu ya pengunjung di suatu mall di saat itu saat kita sedang melakukan riset gitu ya. Karena bisa jadi orang yang datang ke mall itu bukan berkunjung ke mallnya gitu ya, tapi mungkin dia sedang ada keperluan lain misalnya mengantarkan makanan dan sebagainya. Nah, sehingga populasinya tak terhingga. Kita nggak tahu nih berapa jumlah seluruhnya pengunjung mall tersebut ya. Nah, sehingga sekali lagi untuk populasi yang tak terhingga atau populasi yang terhingga ini wajib dilengkapi oleh sumber referensinya. Jadi misalnya kalau kita tadi meneliti tentang PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,
kemudian kita punya sekian puluh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat, berarti Anda harus menampilkan dari mana sumber informasi tersebut. Kalau kita meneliti atau kita mengamati tentang wajib pajak, berarti Anda harus menyampilkan referensi sumber dari informasi yang menyediakan jumlah wajib pajak tersebut. Nah, untuk populasi tidak terhingga, kita nggak perlu menampilkan informasi atau referensinya, karena memang kita sulit untuk menelusuri berapa banyak populasi kita. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, anggaplah kalau misalnya ternyata seluruh populasi, eh, misalnya seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat itu misalnya 38 gitu ya. Oke, nah itu adalah populasi. Nah, apakah 38 tadi akan kita gunakan seluruhnya sebagai data atau tidak? Berarti kalau tidak, kita akan menggunakan. Nah, sebagai jadi kalau ukuran populasinya kecil gitu ya, nah sebaiknya kita menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Oke. Tapi kalau ukuran populasi nggak bisa nih tebak-tebakan buah manggis. Nah, ini berkaitan dengan bab satu kita di 1.1. Jadi waktu Anda ternyata populasi kita itu 100 gitu ya. Dan kita akhirnya menggunakan sampel, hanya menggunakan sebagian. Setelah ditentukan ukuran sampelnya, ternyata kita dapat sampel itu misalnya 50. Nah, fenomena yang harus Anda tampilkan di 1.1 adalah fenomena yang harus ada atau terjadi di 50 sampel kita tadi. Jadi Anda nggak boleh menggunakan fenomena di luar sampel populasi, di luar sampel yang 50 kita tadi. Kenapa? Karena berarti kalau Anda menggunakan fenomena di luar dari sampel yang kita ambil, ya berarti itu kan bukan fenomena dalam penelitian kita, karena tidak mewakili data kita. Oke ya. Jadi itu penting, terutama kalau kita bicara tentang data keuangan. Oke. Misalnya Anda meneliti tentang financial distress ya terhadap kinerja keuangan. Survei pada perusahaan misalnya manufaktur di Bursa Efek dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ternyata yang jadi sampel kita adalah 8 perusahaan misalnya. Nah, berarti fenomena di bab satu berarti harus bagian atau menggunakan data-data atau sebagian dari 8 perusahaan yang menjadi sampel kita tadi. Ya. Jadi nggak boleh di luar dari sampel kita. Penelitian yang dilakukan pada sampel tertentu sebagai responden atau subjek penelitian dinamakan penelitian sampel. Nah, misalnya contohnya survei untuk elektabilitas kepala daerah, gitu ya. Nah, kemudian jika semua anggota populasi diambil sebagai responden atau sebagai subjek penelitian, maka penelitian ini dinamakan sensus. Nah, saya bilang tadi, jadi kalau Anda menggunakan seluruh populasi kita sebagai subjek penelitian kita, biasanya kita sebut teknik samplingnya itu adalah sensus. Ya, nah contohnya adalah sensus penduduk, ya sensus pertanian. Ini adalah bagian dari mekanisme atau bagian dari aktivitas yang menggunakan teknik penarikan sampel menggunakan sensus. Oke, saya izin dulu azan dulu ya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa penelitian, apalagi kalau kita bicara tentang S1 gitu ya, atau bahkan S3 sekalipun, kita tidak
jarang untuk menganjurkan sensus jika populasinya berjumlah besar. Yang pertama jelas ya, kalau kita pakai sensus, waktu penelitiannya eh itu apa namanya tuh? Karena pakai sensus itu kan nggak bisa lama ya. Kan kalau misalnya gini, sensus penduduk tahun 2024 ya kan kita berarti nggak bisa loncat, nggak boleh loncat tahun gitu ya. Kemudian biayanya juga relatif lebih besar. Kemudian juga kalau kita bicara sensus karena kita semua data harus kita ambil, ini juga mengakibatkan kaitannya dengan yang nomor dua ya karena skupnya luas ya berkaitan dengan kemungkinan biaya yang juga akan semakin besar. Sehingga pada umumnya ya orang akhirnya memilih untuk menggunakan sampel. Oke, nah sampling, kalau kita bicara sampel ada bagian dari populasi, sedangkan teknik untuk memilih sampelnya kita sebut dengan sampling, ya. Jadi sampling adalah pemilihan anggota populasi. Jadi kalau sampel adalah bagian dari populasi, sampling adalah teknik untuk memilih anggota populasi tersebut yang akan kita jadikan sebagai sampel. Atau sampling berarti teknik pemilihan sampel, gitu ya. Nah, kriteria sampel yang dipilih kita bisa kita gunakan ya. Oke, kemudian juga mengapa kita akhirnya menggunakan sampling dan sebagainya nanti bisa baca ya. Oke. Ada dua teknik sampling yang biasanya kita pilih atau kita tentukan. Yang pertama adalah teknik sampling probability atau kita sebut dengan probability sampling. Kemudian yang kedua adalah non-probability sampling. Oke, nah jadi secara garis besar teknik sampling itu ada dua. Jadi teknik memilih sampel itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling, yang keduanya adalah non probability sampling. Oke. Nah, kapan kita harus memilih di antara salah satunya? Artinya kalau kita bicara tentang teknik pemilihan sampel, kita nggak boleh ngambil dua-duanya ya. Kita tetap harus memilih salah satunya. Apakah kita menggunakan probability atau menggunakan non probability sampling. Oke. Nah, probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur di dalam populasi kita untuk kita ambil sebagai sampel atau sebagai anggota dari sampel kita. Oke, nah jadi kalau saya eh, simpulkan, teknik sampling probability itu akan kita gunakan kalau data atau sampel kita itu memiliki karakteristik yang sama, sehingga si anggota populasi kita itu memiliki kesempatan yang sama juga untuk kita ambil sebagai sampel. Jadi kalau karakteristiknya sama, ya berarti Anda harus menggunakan probability sampling. Misalnya, kalau kita misalnya meneliti tentang apa ya yang sama itu. Misalnya meneliti tentang pengamatan kitanya mengamati tentang kinerja mahasiswa atau prestasi mahasiswa akuntansi, gitu ya. Nah, berarti kan karakteristik dari populasi kita itu sama. Yang pasti dia pasti mahasiswa akuntansi gitu ya. Kemudian juga dia belajar tentang akuntansi, kemudian dia juga berada di dalam satu lingkup bidang akuntansi gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk probability sampling, selain dia punya karakteristik yang sama, juga biasanya karena kita meyakini bahwa jumlah populasi dari penelitian kita ini sudah terukur, artinya terhingga tadi. Jadi biasanya kalau kita populasinya terhingga, teknik sampling yang kita gunakan menggunakan probability sampling, ya. Nah, yang kedua adalah non probability sampling. Nah, untuk non probability sampling ini berarti populasi yang ada di dalam penelitian kita atau seluruh populasi yang berada pada skup lingkup penelitian kita ini tidak memiliki karakteristik yang sama, sehingga tidak memberi peluang yang sama dari setiap anggota populasi kita untuk kita jadikan sebagai sampel. Oke, misalnya kita meneliti tentang atau kita sedang melakukan penelitian di bursa efek. Nah, di bursa efek itu kan karakteristik dari perusahaannya berbeda-beda. Ada yang bergerak di sektor jasa, manufaktur gitu ya, pertambangan dan sebagainya.
Walaupun jumlahnya bisa diketahui, tapi kan dia punya karakteristik yang berbeda. Sehingga untuk yang data-data di bursa efek biasanya atau populasi bursa efek biasanya mereka menggunakan teknik penarikan sampel non probability sampling. Oke. Kemudian misalnya kita sedang meneliti tadi pengunjung dari mall, suatu mall ya. Nah, pengunjung suatu mall itu kan punya karakteristik yang berbeda. Saya yakin pasti berbeda. Dari jenis kelaminnya berbeda, penghasilannya juga berbeda, kemudian tujuannya berbeda, gitu ya. Kemudian juga eh, apa namanya tingkat pendidikannya berbeda, nah, sehingga kita sulit untuk menentukan sampel jika menggunakan teknik probability sampling. Nah, sehingga yang paling tepat menggunakan non probability sampling. Oke. Nah, dari beberapa teknik sampling ini, nah, ada juga beberapa apa ya rujukan yang biasanya harus kita atau bisa kita gunakan untuk menentukan berapa sebetulnya sampel ukuran sampel yang akan kita ambil. Nah, yang kita sebut dengan sample size atau ukuran sampel ya. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan apa namanya tuh tabel tertentu ya atau rumus tertentu, atau bisa juga kita menentukan ukuran sampel kita bersamaan dengan saat kita memilih sampel. Oke, jadi gini maksudnya. Kan kita punya populasi tadi ya, kita punya populasi tadi. Nah, waktu kita punya populasi tadi, ke pertanyaan berikutnya adalah berapa nih sampel yang akan kita ambil. Oke, nah berapa sampel yang kita ambil ini biasanya kita tentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik ukuran sampel dulu. Nah, si ukuran sampel ini bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus, gitu ya, dengan menggunakan tabel, atau si sampel ini atau ukuran sampel ini bisa bersamaan kita gunakan atau kita tentukan saat kita memilih sampel yang akan kita pakai. Jadi barengan gitu ya. Jadi misalnya ini akan terlihat kalau kita menggunakan teknik probability sampling. Jadi di teknik probability sampling itu ukuran sampel atau sampelnya itu sekaligus didapat saat kita menggunakan teknik tersebut. Tapi untuk teknik tertentu, biasanya ukuran sampel itu kita tentukan berdasarkan pada ukuran sampel atau berdasarkan pada apa namanya perhitungan kebutuhan sampel dengan menggunakan ukuran sampel. Nah, untuk ukuran sampel, kalau kita akan menggunakan tabel, biasanya kita bisa menggunakan tabel Cressy gitu ya. Nah, di sini misalnya begini, N itu populasi, ya, N itu populasi. Jadi kalau kita punya populasi 10, berarti sampel yang paling mungkin adalah 10. S itu sampel. Kalau kita punya populasi 100, berarti sampel kita yang paling baik itu adalah 80. Oke, dan seterusnya. Jadi ya, N besar itu adalah populasi dan S itu adalah sampel. Oke, kita boleh menggunakan ini untuk menentukan ukuran sampel atau kita juga bisa menggunakan rumus gitu ya. Kita juga bisa menggunakan rumus misalnya dengan rumus di bawah gitu ya, sampel eh, S itu berarti lah S itu adalah populasi besarnya ya dibagi dengan N di min 1. Nah, pada umumnya orang tidak menggunakan apa rumus tapi mereka menggunakan tabel karena kan kalau pakai rumus juga kalau ada tabel ya pasti orang mencari yang tercepatnya ya. Oke. Nah ini beberapa rumus yang bisa kita gunakan tapi kalau misal kita nggak pakai rumus ya lebih baik pakai tabel Crash G mungkin yang lebih cepat ya. Oke. Nah kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya berkaitan dengan sampel adalah tabel distribusi normalnya. Nah biasanya kalau kita bicara tabel distribusi normal ini berkaitan dengan daerah atau area di mana kita akan mengajukan hipotesis. Oke. Nah, ada dua distribusi normal yang boleh kita pakai. Yang pertama adalah pengujian dua arah dan yang kedua adalah pengujian satu pihak atau satu sisi. Nah, pengujian dua arah atau satu sisi ini berkaitan dengan hipotesis yang kita ajukan. Jadi kita mungkin pernah membaca jurnal, di dalam jurnal itu hipotesisnya adalah terdapat pengaruh positif. Nah, ada kata-kata positif, ada kata-kata negatif, itu berarti si penelitian kita sudah mengarah pada satu arah. Di mana penelitian kita mengarah pada arah yang positif atau pada arah yang negatif. Tapi kalau di hipotesis kita tidak ada kata positif dan negatif, berarti
eh, pengujian untuk hipotesis kita berdasarkan pada sampel kita itu menggunakan uji dua pihak. Ya, jadi maksudnya dia menggunakan uji dua pihak karena kita nggak tahu nih arahnya mau negatif atau mau positif. Tapi kalau tidak ada kata-kata negatif dan positif, ada saat ada kata negatif dan positif, berarti kita menggunakan uji satu pihak. Nah, uji satu pihak ini nanti berkaitan dengan sampel dan populasi kita. Karena nanti waktu kita bicara di tabel statistik, kita menggunakan presisi 5%, berarti 95-nya benar. Nah, berapa nih gitu ya nilai untuk besaran T hitung kita dan T tabel kitanya. Nah, saya belum bisa masuk ke situ, tapi intinya berarti kalau kita menggunakan eh, hipotesis dengan ada kata-kata negatif dan positif, berarti nanti Anda di hipotesisnya menggunakan hipotesis satu arah. Tapi kalau Anda tidak menggunakan kata-kata positif dan negatif, berarti nanti pengujian hipotesisnya menggunakan pengujian dua arah. Oke, ini nanti berkaitan dengan eh, perhitungan T tabel kita dan F tabel kita. Oke, nah, nanti saya belum menjelaskan ini karena kita belum masuk ke analisis data ya. Oke. Nah, teknik pemilihan sampel probability dan non probability ini juga dibagi lagi. Jadi artinya kalau kita memilih yang probability sampling, ini nanti ada teknik pilihan lain lagi, gitu ya. Nah, di probability sampling, teknik penarikan sampel yang bisa kita gunakan salah satunya adalah unrestricted atau simple random sampling. Biasanya kita menggunakan yang paling mudah yaitu simple random sampling. Kemudian juga di probability sampling, Anda bisa menggunakan teknik yang lainnya. Bisa menggunakan stratified random sampling, bisa menggunakan array sampling, atau menggunakan double sampling. Nah, yang akan saya jelaskan mungkin yang paling mudah dan paling banyak digunakan terkait dengan kebutuhan riset di strata 1. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan probability sampling, biasanya yang paling mudah itu menggunakan simple random sampling atau random sederhana. Nah, teknik ini adalah teknik yang paling mudah karena biasanya teknik ini kita pakai dengan cara melakukan pengundian, ya. Tapi kalau Anda sudah punya ukuran sampelnya, ya berarti kita nggak perlu lagi pakai random sampling karena ukuran sampelnya sudah diketahui, gitu ya. Nah, kemudian teknik lainnya di dalam probability sampling yang kita pakai biasanya adalah berkaitan dengan populasi yang jumlahnya besar. Jadi kalau populasinya sampai dengan jutaan, biasanya kita sulit pakai random sampling atau pakai ukuran sampel, sehingga nanti teknik samplingnya bisa menggunakan systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan sebagainya. Oke, nah yang nomor dua ini nggak saya ajarkan dulu ya, karena memang kebutuhan kita di strata satunya belum sampai dengan penggunaan teknik sampling dengan populasi di atas 1 juta. Jadi memang kami juga menyarankan buat mahasiswa S1 populasinya jangan yang besar-besar gitu ya. Kenapa? Karena kan tingkatan penelitian di level S1, S2, dan S3 itu berbeda sehingga teknik samplingnya juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari populasi kita. Oke. Kemudian teknik sampling berikutnya adalah teknik sampling yang berkaitan dengan non-probability sampling. Oke ya. Nah, kalau tadi yang probability sampling, yang sekarang adalah yang non-probability sampling. Oke. Untuk yang non-probability sampling, ini adalah teknik sampling yang bisa kita gunakan. Biasanya populasinya tadi memiliki karakteristik yang berbeda atau jumlah populasinya yang hingga. Oke, nah beberapa pilihan untuk teknik sampling yang biasanya kita pakai adalah yang pertama kita bisa memilih atau menggunakan teknik sampling judgment sampling gitu ya, kemudian kuota sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Nah, saya mungkin banyak menerangkan yang non probability sampling karena pada umumnya teman-teman kita di akuntansi itu menggunakan data-data keuangan ya di mana karakteristik dari subjek kita itu beragam. Sehingga pada umumnya anak-anak akuntansi yang di apa memilih tema keuangan yang tepat itu menggunakan probability sampling. Nah, non probability sampling. Nah, untuk non probability sampling ini yang pertama adalah
purposive sampling. Ya, biasanya yang kita pakai adalah purposive sampling. Oke. Nah, jadi saya nggak akan masuk ke A dan B-nya, tapi saya masuk ke 1, 2, 3-nya, gitu ya. Oke, untuk purposive sampling, ini adalah teknik sampling yang kita gunakan di mana peneliti memiliki atau menentukan kriteria-kriteria tertentu dari sampel yang akan dia ambil. Oke, jadi artinya di non probability sampling ini si peneliti sudah menentukan kriteria dari sampel yang akan diambil nanti. Oke, misalnya kita sedang meneliti prestasi mahasiswa tadi ya. Misalnya kita meneliti prestasi mahasiswa di Unjani misalnya. Nah, di mahasiswa di Unjani itu kan beragam. Apa yang beragamnya? Yang pertama adalah mereka berada di dalam fakultas yang berbeda, walaupun dalam satu kampus yang sama. Mereka juga prodi yang berbeda. Mereka juga punya jurusan yang berbeda. Nah, si peneliti menggunakan beberapa pertimbangannya untuk menentukan sampel mana yang paling tepat. Kayak misalnya pertimbangan dia adalah satu, mahasiswa mahasiswa Unjani. Nah, berarti yang akan dia jadikan sampel adalah mahasiswa Unjani dulu. Yang kedua adalah program studi dengan jumlah mahasiswa terbanyak misalnya. Nah, misalnya kalau di Unjani yang terbanyak itu Fitkes ya, Fakultas Teknologi Kesehatan. Berarti yang bukan eh, kesehatan itu akan dia delete, artinya tidak akan dijadikan sampel. Kemudian kriteria lainnya adalah mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5. Nah, berarti yang diambil adalah mahasiswa Fitkes yang IPK-nya di atas 3,5. Nah, sehingga dari situ nanti kita punya data. Dari sekian ribu mahasiswa Fitkes tadi, dia keluarkan yang IPK-nya di bawah 3,5. Kemudian kriteria lainnya adalah mahasiswi, bukan mahasiswa. Nah, berarti yang mahasiswa dia akan kurangi atau dia delete sehingga nanti yang akan terambil adalah mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5 dan itu berjenis kelamin perempuan. Nah, itu yang disebut dengan purposive sampling berdasarkan pada judgement pertimbangan. Oke. Dan ini banyak digunakan oleh kita yang meneliti keuangan. Nah, teknik non-probability lainnya adalah accidental sampling. Oke. Nah, accidental sampling ini adalah teknik sampling yang dipakai di mana si peneliti akan menentukan sampel berdasarkan pada kebetulan. Jadi kebetulan itu gini. Misalnya kita sedang melakukan penelitian tadi ya di kepuasan pengunjung di suatu mall. Nah, karena kita nggak tahu berapa populasinya, dan kita juga jadi sulit untuk menentukan sampelnya, si peneliti akhirnya akan menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan accidental sampling. Oke, dengan asumsi bahwa sampel yang akan dia pilih atau akan jumlah sampel yang akan dia ambil adalah jumlah sampel minimal misalnya. Misalnya jumlah sampel minimalnya bisa 30. Nah, saat dia datang ke mall, kemudian ada orang yang berkenan mengisi kuesionernya, berarti itulah yang jadi sampel kita. Udah dapat satu tuh gitu ya. Kemudian datang lagi pengunjung mall, kemudian kita serahkan kuesioner, mereka nggak mau, berarti mereka bukan jadi sampel kita. Oke, jadi sampai dengan dapat 30 orang tadi, itulah accidental sampling. Nah, kalau snowball sampling, itu sama seperti bola salju. Jadi snowball sampling itu adalah teknik sampling di mana kita yang tadinya kita hanya punya satu sampel, kemudian kita ternyata akhirnya bertambah menjadi 2 sampel. Bertambah lagi menjadi 3 sampel, karena di sampel yang kedua kita belum banyak memperoleh data. Sehingga kita tambah lagi data kita tambah lagi sampel kita. Nah, sehingga suatu saat si sampel tadi semakin bertambah semakin banyak dan peneliti akan cut off sampai dengan dia merasa dan meyakini bahwa data di sampel tertentu sudah cukup. Nah, biasanya snowball sampling ini biasa dipakai kalau kita sedang melakukan penelitian kualitatif. Misalnya, kita punya ada data yang kita himpun dari responden kita dengan melakukan wawancara. Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gitu ya dijawab atau dipenuhi oleh responden kita. Nah, sehingga kita cari lagi responden yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan akan data berdasarkan wawancara yang sudah kita susun tadi.
Ya, jadi dari yang si responden pertama belum dapat, berarti kita tambah responden yang kedua dan seterusnya. Nah, itulah snowball sampling. Nah, yang kuota sampling itu biasanya kita pakai kalau jumlah sampel kita juga jumlah sampel yang banyak. Nah, saya balik lagi tidak akan menerangkan eh, apa namanya teknik sampling dengan populasi yang cukup besar, karena kalau saya terangkan juga kan untuk sementara kebutuhan data kita ada kebutuhan data yang biasanya di bawah 500.000 ya, sehingga kita masih bisa menggunakan apa namanya teknik sampling aksidental untuk yang non probability sampling atau teknik sampling random untuk yang probability sampling. Oke. Nah, ini harus Anda cantumkan di dalam bab 3 kita. Ya, nah, sehingga waktu nanti kita bicara bab 3, Anda nanti akan punya yang namanya teknik sampling kita di bab 3. Oke. Jadi kita masuk lagi ke contoh bab 3. Nah, ini ya. Jadi contoh di sini adalah contoh di mana peneliti menggunakan teknik sampling purposive sampling. Jadi peneliti di sini menggunakan teknik purposive sampling dengan non probability-nya ya. Teknik non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu berdasarkan pada judgement peneliti. Apa judgement penelitinya? Yang pertama, dia hanya akan ambil perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Jadi dia hanya akan ambil perusahaan-perusahaan manufaktur saja. Yang kedua, dia juga hanya akan mengambil perusahaan manufaktur yang inisial public offering-nya sebelum periode 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan dia juga hanya akan mengambil perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunnya berturut-turut selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dan dia juga hanya akan mengambil perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya selama 6 tahun berturut-turut. Jadi 4 judgement atau kriteria ini yang ada 5 di sini, mohon maaf. Perusahaan yang mencantumkan penggunaan energi dan sebagainya. Jadi ada 5 judgement atau 5 kriteria yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel penelitiannya. Nah, dari 5 kriteria ini, berapa yang terambil gitu kan? Berapa perusahaan yang terambil? Nah, Anda harus membuatnya ke dalam tabel pemilihan sampel. Kriteria pertama adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Oke, berarti si peneliti punya data nih. Ada 193 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Oke, jadi ada 193 perusahaan. Nah, kriteria kedua adalah dia menentukan yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang IPO-nya sebelum periode 2016. Berarti kalau ada perusahaan yang IPO-nya setelah periode 2016, ini tidak jadi sampelnya. Sehingga di kriteria kedua di pembelian sampel adalah perusahaan manufaktur yang IPO-nya setelah periode 2016. Jadi yang setelah 2016 harus kita kurangi. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut itu juga kita kurangi. Karena yang kita pilih yang berturut-turut. Perusahaan yang tidak mengungkapkan emisi karbon juga harus kita kurangi. Karena yang akan kita ambil ada perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon secara berturut-turut. Perusahaan yang tidak mencantumkan penggunaan energi juga kita delete. Karena yang akan kita ambil ada perusahaan yang mencantumkan penggunaan energi. Nah, dari 193 perusahaan, ternyata yang terambil hanya 17 perusahaan. 193 dikurangi 53 dikurangi 22 dikurangi 80 dikurangi 21 jadi sisa 17 perusahaan. Nah, 17 perusahaan ini dia kalikan dengan 5 16 17 18 19 20. Jadi dia kalikan dengan 5 kali 5 tahun penerbitan. Jadi datanya adalah 17 dikali dengan 5. Oke. Nah, ini adalah teknik sampel. Sehingga 17 perusahaan yang diambil yang memenuhi kriteria tersebut adalah dijelaskan di tabel berikutnya. Oke, baik. Nah, itu tentang teknik sampling. Ini pun juga berlaku bagi kalian yang tidak meneliti di bidang keuangan. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Eh,
Nah, dah. Kalau kita mau tahu caranya penentuan dari jumlah sampling untuk skripsi kita itu bagaimana ya, Bu ya? Misalkan saya cakupannya itu katakanlah kecamatan, Bu. Untuk data yang saya perlukan berapa kecamatan yang sekiranya sudah cukup mewakili Kabupaten Sukabumi itu bagaimana? Jadi gini, Gitu. eh kita punya yang namanya target sampling. Oke. Saya kasih Hmm. analogi ya. Jadi gini, misalnya saya waktu itu meneliti tentang kualitas audit di Indonesia. Waktu itu disertasi saya begitu. Meneliti tentang kualitas audit pada kantor akuntan publik seluruh Indonesia. Oke. Kebayang seluruh Indonesia berarti dari mulai Sabang sampai dengan Merauke. Oke. Saya harus punya data dulu, Jodis. Saya harus punya data dulu. Ada berapa kantor akuntan publik di Banda Aceh, kemudian berapa jumlah auditornya di apa namanya masing-masing kantor akuntan publik tadi, ada berapa di Sumatera, ada berapa dan sebagainya. Oke. Sesudah itu saya klasterkan. Artinya saya kelompokkan. Oke. Sumatera totalnya ada berapa kap, kemudian berapa jumlah auditornya, kemudian Pulau Jawa saya jumlahkan ada berapa kap juga berapa auditornya. Oke. Ternyata setelah saya punya data semuanya seluruh Indonesia, dari sekian ribu auditor di Indonesia, ternyata 78%-nya itu ada di Pulau Jawa, gitu. Berarti waktu saya bilang, oke, kalau begitu populasi saya seluruh Indonesia, tapi dari populasi itu saya sempitkan menjadi target populasi. Nah, target populasinya di mana? Yaitu di Pulau Jawa. Karena 78% dari populasi saya ada di Pulau Jawa. Berarti artinya waktu saya bilang bahwa saya meneliti Indonesia dengan diwakili oleh Pulau Jawa sudah mewakili Indonesia. Karena lebih dari setengahnya auditor kita ada di Pulau Jawa. Nah, artinya waktu jadi menentukan bahwa apakah satu kecamatan ini sudah bisa mewakili, gitu kan ya, sudah bisa mewakili data kita tentang Kabupaten Sukabumi, balik lagi. Siapa yang kita amati? Satu, individu. Dua, organisasi atau kelompok. Nah, terlepas dari apakah kita nanti individu, kelompok, atau organisasi tadi, berarti cara berpikirnya seperti saya tadi. Apakah misalnya di kecamatan ini gitu ya, data kecamatan ini adalah data dengan jumlah pengamatan kita terbanyak atau bukan? Yang kedua, pertimbangan lainnya adalah fenomena. Kalau ternyata kita menemukan fenomena yang berada di kecamatan yang kita amati, ya itu alasan akhirnya kenapa kita menggunakan populasi atau penelitian pada kecamatan tersebut. Oke. Salah satunya dua pertimbangan tadi bisa kita gunakan, gitu ya. Yang pertama adalah fenomena, yang kedua adalah rasio dari ketersediaan data kita dari seluruh populasi yang ada. Itu maksudnya. Ya, saya baru ingat Bu Siti udah pernah ngejelasin. Oke. Ini Bu, kalau misalkan tadi penelitian Bu Siti katakanlah langsung mengkerucut ke Pulau Jawa misalkan Bu, ternyata Mm-mm, penelitian terkait mm-mm, apa kualitas KAP itu di Pulau mm-mm, Jawa. Nah itu tuh mm-mm, sama nggak Bu dengan ketika Ibu Siti tadi itu dari sampling, dari klaster, kemudian ternyata lebih banyaknya di Jawa. Nah itu tuh dua hal yang berbeda atau sama Bu? Ketika penelitiannya itu langsung merujuk ke Pulau Jawa dengan penelitiannya mm-mm, Bu Siti yang tadi itu satu Indonesia ternyata sampling paling mm-mm, banyaknya kantor KAP-nya ada di Jawa. Itu gimana Bu? mm-mm. Oke. Yang pertama balik lagi tadi. Ternyata kan fenomena yang berkembang juga banyaknya di Pulau Jawa. Jadi saat kita melakukan riset, kita tetap boleh memainkan professional judgment kita sebagai peneliti dengan dilandasi oleh referensi dan dilandasi oleh apa namanya tuh kepercayaan kita akan kebenaran dari referensi kita. Jadi waktu saya misalnya menentukan kenapa target populasi saya misalnya akhirnya di Jawa dengan asumsi bahwa itu adalah Indonesia, karena saya punya buktinya. Apa buktinya? Tadi balik lagi
bahwa fenomena yang berkembang dan fenomena yang terjadi itu sebagian besar terjadinya adalah di Pulau Jawa. Sehingga waktu kita bicara bahwa masalah ini muncul dan ada di dalam target populasi kita, ya ada buktinya gitu. Jadi di penelitian itu selain kita bicara tentang professional judgment, ya kita juga bicara tentang apakah professional judgment kita juga tetap disupport, didukung oleh referensi atau enggak. Seperti itu sih. Paham, paham, Bu. Oke. Terima Baik, kasih, Bu. ada lagi yang lain? Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Kalau misalnya dirasa cukup, berarti pekerjaan Anda maju lagi ya. Jadi maksud saya, Anda tetap pekerjaannya maju lagi atau tambah lagi, kita sudah masuk ke sub di teknik populasi dan teknik sampling. Oke, nah untuk eh, teknik analisis data, itu adalah sub terakhir di dalam bab 3 kita. Ada dua teknik analisis data yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah teknik analisis data kuantitatif. Dan yang kedua adalah teknik analisis data kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif analisis data itu akan kita sesuaikan dengan metode yang Anda pakai waktu Anda menulis di 3.1. Jadi waktu Anda di bab 3 menulis bahwa metode penelitian Anda menggunakan kuantitatif, berarti nanti teknik analisis datanya adalah kuantitatif. Kalau Anda menggunakan teknik analisis metodenya kualitatif, berarti teknik analisis datanya adalah kualitatif. Nah, itu nanti kita sesuaikan ya. Sehingga di hari Senin nanti kalau kita ketemu, kita sudah akan close di teknik analisis data. Silakan Judis. Izin bertanya lagi terkait klaster, Bu. Kalau misalkan penentuan klasternya itu gimana ya? Oke. Mungkin untuk pakai contoh dari penelitian Bu Siti tadi, kalau misalkan menentukan klasternya dari waktu WIB, WITA sama WIT itu diperbolehkan nggak, Bu? Yang Ya, ada di tergantung dari penentuan klasternya nanti. Tergantung dari objek penelitian kita. Jadi tergantung dari objek penelitian kita atau judul penelitian kita. Kalau misalnya tadi saya bicara, kalau saya mengklasterkannya bicara tentang wilayah provinsi, pertimbangannya adalah karena kantor akuntan publik itu minimal pasti berada di level lokal, minimal. Kan jenjang kantor akuntan publik itu kan dimulai dari lokal gitu kan, regional, nasional sampai dengan Big Four-nya kan, internasional branch-nya. Nah, sehingga pertimbangan saya adalah berdasarkan pada lokasi, berdasarkan pada kedudukan. Karena nggak mungkin kantor akuntan publik itu, mohon maaf, ada sampai di tingkat kecamatan gitu kan ya. Sementara waktu itu gitu kan. Nah, sehingga pertimbangannya adalah, kita akan membagi klaster kita berdasarkan kepada kota. Nah, masalahnya kalau kita bicara kota, kota itu kan pasti kalau di Indonesia dia berada di bawah naungan yaitu provinsi. Lebih jauhnya berarti nanti dia berada karena Indonesia ada kepulauan, berarti kan kita membagi ke dalam beberapa pulau besar di Indonesia. Nah, jadi pertimbangannya itu. Ya, berarti tergantung dari judulnya tadi itu ya. Iya, betul. Nah, nanti bisa aja begini misalnya, kita sedang meneliti misalnya tadi ya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kita bisa mengklasterkan kan, yang tahu bagaimana klaster atau pembagian daerah itu peneliti sebenarnya. Dia punya informasi dan punya pengetahuannya. Misalnya kalau kita bicara kota dan kota dan kabupaten, kita kan bisa klasternya banyak ya. Satu, apakah dia berdasarkan kepada tingkat kemandirian keuangannya, berdasarkan kepada luas wilayahnya, begitu kan? Nah, sehingga si pilihan klaster tadi harus kita sesuaikan nanti dengan objek kita gitu. Kalau kita misalnya meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, berarti paling tepat adalah mengklasterkan daerah berdasarkan pada kemandirian keuangannya gitu, bukan berdasarkan kepada misalnya luas wilayahnya gitu. Oh, ya paham. Berarti Oke. dikembalikan lagi ke judulnya masing-masing kalau gitu. Betul. Karena waktu kita melakukan penelitian juga kita peneliti itu kan juga bermain dengan logikanya ya, bermain dengan nalarnya gitu. Dia nggak juga bukan berarti dia kaku gitu, nggak bisa begitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Cukup? Kalau misalnya tidak yang bertanya lagi? Izin, Bu. Oke, silakan. Siapa nih?
Izin Bu Yuk, saya, Mangga. Ruan. Silakan. Oke. Sebelumnya apakah suara saya jelas atau sinyal saya jelas, Bu? Jelas, jelas. Sebentar ya, saya mau pindah ruangan. Baik, Bu. Kaitan dengan penelitian rencana penelitian saya kan itu kan kuantitatif ya, yaitu keberpengaruhan si aplikasi terhadap efektivitas penggunaan aplikasi terhadap proses audit gitu kan dengan menggunakan beberapa pengujian di beberapa domain tertentu. Nah, kalau melihat dari jumlah sampel kan kemarin tadi itu ditampilkan ya untuk tabel sampling yang bagus dengan RG. ya. Nah, kalau di saya kan kebetulan yang pengguna itu adalah Apip ya. Di mana jumlah Apip di kita tuh ada 46, kurang lebih 46 orang. Tapi yang menggunakan aplikasi tersebut itu kurang dari 45, kurang dari 46 orang. Mungkin sekitar 40 orang. Kalau dia di tabel tadi ada kurang lebih sampelnya bagus adalah 36 orang ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama apabila oh ya, kan saya tuh akan menggunakan questionnaire kan, Bu, untuk menggunakan penunjangnya. Nah, apabila untuk jumlah responden kuesioner tersebut itu tidak sesuai ataupun kurang dari tabel tadi, yaitu sejumlah 36 minimal yang baiknya, itu apakah nanti ada selaku penguji sendiri akan mempermasalahkan karena mungkin mengingat beberapa kesibukan dari pegawai juga yang terkadang tidak sempat untuk membuka kuesioner gitu ya. Apakah akan ada istilahnya suatu permasalahan ke depannya kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan jumlah tabel tadi minimalnya gitu atau bagaimana? Pertama. Nah, yang kedua terkait teknik pengumpulan data itu kan kalau tadi itu ada 4 ya, dari mulai kuesioner, wawancara dan sebagainya. Nah, kalau untuk data prima saya kan berasal dari kuesioner tadi. Kemudian digabung dengan mungkin ada wawancara. Tapi wawancaranya apakah boleh tidak semuanya? Mungkin hanya satu dua saja karena mungkin jatuhnya kalau wawancara sebagai data sekundernya untuk memperjelas saja ya sebagai mungkin ada hal-hal yang bisa keulik gitu dibanding kuesioner yang hanya memilih 1, 2, 3, 4, 5-nya saja menggunakan sekali card tadi. Seperti itu. Mungkin segitu dulu Bu, nanti kalau ada tambahan saya tanya lagi. Boleh, boleh diborong juga ya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah kita bicara tentang jumlah data ya. Oke. Kalau kita bicara tentang jumlah data, jadi gini, kalau kita kalau sebenarnya 46 itu populasi kecil. Jadi 46 itu populasi kecil. Kalau misalnya dari 46 kita ambil sampel lagi sebetulnya nggak fair gitu ya. Jadi data di 50 aja itu kecil. Saya sih menyarankan kalau 46 itu kita tetap menggunakan sampel jenuh. Jadi artinya semua tetap kita pakai sebagai sampel kita. Oke. Nah, kemudian kan tadi ada kriteria ya. Kata dari 46 itu ternyata yang menggunakannya adalah 40 sekian orang gitu ya. Nah, berarti kita bukan yang 46 tadi. Jadi populasi kita tetap yang menggunakan tadi. Gitu 4 berapa lah saya lupa ya. Oke. Nah, kalau misalnya pada prakteknya ternyata apa namanya tuh si kuesioner kita tadi tidak lengkap terisi, artinya tidak sesuai dengan jumlah sampel yang kita harapkan.
di dalam penelitian itu nggak masalah sebetulnya ya. Walaupun memang biasanya si peneliti harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh data sesuai dengan sampel kita. Nah, bagaimana treatmentnya? Peneliti harus secara jujur mengemukakan berapa kuesioner yang apa namanya nyampai ke kita dan lengkap terisi. Kemudian secara jujur juga harus mengemukakan di dalam bab 4-nya kendala apa yang dihadapi, mengapa kuesioner kita tidak sampai bisa terisi penuh atau tidak dilengkapi atau bahkan mungkin tidak diisi. Di situ juga harus ada keterangan siapa yang tidak mengisi, kemudian alasan tidak mengisinya apa. Nah, itu bisa menjadi apa ya defense dari peneliti bahwa peneliti tidak berarti apa namanya menyerahkan data kita atau kuesioner kita apa adanya. Nah, kemudian juga yang harus kita apa namanya pertahankan saat kita bicara tentang jumlah kuesioner yang tidak sama dengan sampel yang sudah kita tentukan adalah bagaimana Anda bisa menguatkan argumentasi di dalam bab 4 dari ketersediaan data kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya kita hanya menggunakan beberapa orang sebagai tambahan informasi dari kuesioner kita. Oke, untuk yang pasti adalah waktu kita menggunakan teknik pengumpulan data, memang kita harus memilih salah satu teknik yang paling tepat dulu. Artinya ada satu teknik pengumpulan data yang menjadi yang utama, gitu ya. Nah, kemudian beberapa teknik berikutnya adalah teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap kita. Wawancara adalah satu teknik tambahan karena salah satu teknik utama kita sudah kita lakukan yaitu di kuesioner. Nah, apakah kita boleh hanya menggunakan 2 atau 3 sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi kita, terutama waktu kita mendeskripsikan hasil dari kuesioner kita? Jawabannya adalah boleh. Tapi nggak satu-satu banget gitu ya. Jadi kita boleh melengkapi dari wawancara kita. Oke, gitu penjelasannya. Baik Bu, izin konfirmasi lagi. Berarti tadi ya untuk mengenai ada kendala apa itu harus disebutkan juga siapa-siapa yang Betul. misalkan nggak mengisi kuesioner gitu Bu. Betul, betul. Kenapa? Karena kan kita tahu persis ya, data APIP kita tuh ada. Artinya Iya. nama orangnya juga ada kan, gitu. Mm-mm. Kecuali yang tadi kita punya populasi yang tidak terhingga. Kalau populasi tidak terhingga kan kita nggak tahu datanya ada di mana. Oh, Betul, ini kan betul. jelas ada gitu. Jadi sebaiknya boleh disampaikan. Misalnya tidak lengkap kesibukan bekerja, tidak lengkap. Oke. Nah, satu lagi tadi mungkinnya Irwan. Di dalam penelitian dengan ketentuan dalam bidang akademik, misalnya pemenuhan syarat karena kelulusan dan sebagainya, kita tetap memiliki nilai toleransi yaitu batas kritis. Jadi artinya di dalam penelitian itu kan ada batasnya, ada waktunya. Kita nggak bisa penelitian itu seumur hidup gitu ya, sehingga ada kalanya bahwa kita akan meng-cut off bahwa oke kuesioner kita hanya segini deh dapatnya. Kita nggak bisa terus nungguin gitu ya. Kenapa? Karena ada batas kritis tadi. Nah, jadi buat mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis, sampai dengan level disertasi, kalau sampai dengan batas kritis tersebut ternyata kita sulit untuk menerima, ya harusnya pembimbing bisa mentolerir itu dengan tadi apa namanya tuh alasan mengapa data kita tidak bisa terkumpul seluruhnya. Pengalaman saya secara pribadi dari berapa ya saya kalau nggak salah dari 380 kuesioner yang saya sebar di seluruh Indonesia yang diwakili Pulau Jawa tadi, itu hanya yang nyampe ke saya itu hanya sekitar 220 kuesioner. Sisanya mereka nggak mau ngisi, sisanya mereka sibuk dan sebagainya. Ya saya sampaikan alasannya kenapa data saya yang harusnya 300 sekian hanya 200 sekian gitu maksudnya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke. Sama mungkin Ya. konfirmasi satu lagi Bu ya, kaitan dengan Mm-mm. data. Kalau nggak salah kan hari Senin kemarin tuh ada yang bertanya kaitan dengan bagaimana kalau misalkan pengukurannya kita udah ngukur, bagaimana dengan cara penghitungannya kita udah ngitung sendiri apakah kita bisa langsung menurunkan. Cuman kata Ibu tuh kalau nggak salah tetap kalau yang namanya jenis penelitian kuantitatif harus ada perhitungan sesuai dengan matematika ataupun pengujiannya dengan skala teori-teori siapa gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau yang di saya kan itu tuh istilah itu kuesioner nanti kan menghasilkan Mm-mm. angka. Nah, kemudian Mm-mm. nanti itu jatuhnya saya rata-ratakan gitu. Sesimpel itu. Apakah itu juga udah masuk ke dalam kategori masuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif atau harus menggunakan kayak rumus-rumus tertentu kayak contoh misalkan di yang TA Ibu tadi contohkan itu kan ada
beberapa teori dengan rumusan Hmm. rumusan sedemikian rupa gitu ya. Sedangkan Hmm. yang di beberapa skripsi ataupun jurnal yang saya lihat tentang penelitian yang berhubungan dengan saya itu hanya simple matematika aja, kayak misalkan dapat hasil ini dirata-ratakan, kemudian dideskripsikan dengan labeling apa gitu. Oke, Apakah baik. termasuk juga? Terima kasih. Oke. Kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data yang bisa digunakan pada saat kita menggunakan metode kuantitatif. Jadi baik di metode kuantitatif maupun kualitatif, teknik pengumpulan data itu bisa kita pakai semuanya. Nah, di penelitian kuantitatif pun kita bisa pakai kuesioner. Tapi kuesioner yang kita ajukan tadi sudah kita beri nilai. Artinya kalau kita bicara tentang kuesioner tertutup, berarti kan kita punya jawaban yang sudah disiapkan kan untuk responden kita. Nah, jawaban yang disiapkan untuk responden kita itu sudah kita labeling, sudah kita beri angka, sudah kita beri nilai. Nah, sehingga waktu kita akan mengolah data, yang kita olah sebetulnya bukan sangat tidak setujunya, tapi yang kita olah adalah angka 5, 4, 3-nya tadi. Sehingga waktu kita menggunakan kuesioner pun, di mana kuesioner ini sudah kita labeling dengan menggunakan nilai menggunakan skala pengukuran, misalnya menggunakan ordinal atau interval, berarti itu sudah masuk ke kuantitatif. Nah, bagaimana kita membunyikan bahwa itu menjadi kuantitatif? Memang banyak polanya, banyak caranya. Biasanya orang melihat persentasenya. Oke, sekian persen orang menjawab tidak setuju, sekian persen orang menjawab tidak setuju dan setuju dan sebagainya gitu ya. Oke, atau tadi kita rata-ratakan deh berapa yang jawab nggak setuju, berapa. Nah, itu adalah teknis bagaimana kita menjelaskan nilai kualitatif tadi ke dalam nilai kuantitatif gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Berarti nggak Oke, harus ya. kayak mencari rumus sendiri, kayak misalkan rumus Oh G-square enggak, lah enggak, ataupun enggak, hipotesa enggak, 0H1 gitu, enggak ya? bukan. Nanti nanti hari Senin deh, Irwan akan kelihatan apa namanya bagaimana penelitian kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner itu akan terlihat bahwa dia benar-benar kuantitatif pada akhirnya gitu. Nah, waktu saya nanti menjelaskan tentang teknik analisis data. Kalau sekarang belum kelihatan, tapi kalau Senin nanti pasti kamu akan lebih paham. Oh, oke, itu berarti udah pasti kuantitatif gitu. Oke, siap Bu. Berarti Oke. sebenarnya kalau kuesioner itu bisa digunakan baik kualitatif atau kuantitatif ya. Cuman Betul, betul, eh, betul. istilahnya mungkin dominansinya bakal kuantitatif dengan ada pengarahan tertentu gitu ya. Ya, kalau kita pakai kuesioner yang tertutup itu kuantitatif, karena kan peneliti sudah memberikan jawaban tersedia dan biasanya Oke. kita akan memberikan label angka tadi. Tapi kalau kita metode kualitatif, berarti si kuesionernya terbuka. Jadi kita hanya sekedar bertanya, misalnya, Bapak dan Ibu mohon dapat diisi pertanyaan di bawah ini. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu tentang AA? Kita nggak ngasih jawaban kan, tapi dia apa namanya akan memberikan jawaban secara tertulis pada kuesioner kita. Jadi kuesioner dan wawancara itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama, hanya bedanya kalau di kuesioner kita hanya satu kali nanya. Di wawancara kita bisa bertanya dengan cara berulang kali kan atau bisa berlanjut gitu maksud saya. Dan di kuesioner kan enggak gitu. Terima kasih banyak Oke, insight-nya. yuk sama-sama. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Bu. Cukup? Oke, kayaknya kita udah mau menjelang jam 8 ya. Oke, baik. Untuk bab 3 di sub populasi dan sampel, mudah-mudahan bisa difahami ya oleh kalian semua. Karena bab 3 ini kita akan selesai di hari Senin nanti, ditutup dengan teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini sekali lagi saya sampaikan tadi, ada yang kuantitatif dan kualitatif. Dua-duanya akan saya jelaskan semua, sehingga nanti di hari Rabu mudah-mudahan itu adalah pertemuan kita bisa selesaikan sehingga ada punya banyak waktu untuk menulis dan bisa gunakan untuk mekanisme asistensi di dalam tugas terstruktur Anda semua. Oke, baik.